pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama dua rektor di Universitas Malahayati dan IB Dharma Jaya, yang juga sebagai Ketua Aptisi Lampung, Bapak Dr. Haji Firmansyah dan Dr. Ahmad Farid. Iya. Pemirsa Tegar TV, kita sudah berada pada penghujung acara closing statement. Tapi sebelum closing statement di sesi keempat, ini gimana dengan perkembangan penyampaian aspirasi ini? Baiknya gimana ini Pak Ketua? Yang paling baik, Iya. ya kita minta supaya Menteri mau dialog dengan kita. Iya. Bukalah ruang dialog sebesar-besarnya, gitu. Gitu ya. Iya, dan ini kalau kita berbicara lagi, yang namanya perintah Allah itu, kita diperintahkan bermusyawarah dalam setiap pun juga tindakan kita. Betul. Itu sebagai seorang pemimpin dia wajib untuk pun bermusyawarah dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Menteri ya dia harus musyawarah dengan kita, pemangku kepentingan pendidikan. Iya. Gitu loh, perguruan tinggi swasta yang notabene tadi sudah saya sampaikan jumlah kita ini 3.800 PTS yang jumlah mahasiswanya mewakili 70%. 70%. Dari jumlah mahasiswa seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Dan kalau ada kebijakan yang tidak tepat, maka ini akan berdampak besar terhadap bagaimana kualitas daripada sumber daya manusia kita. Dan itu juga akan berdampak dengan masa depan bangsa. Karena 70% itu iya, gitu loh. Dan jadi kita berharap itu, bahwa sebagai seorang pejabat publik, beliau mau membuka diri, mau membuka ruang komunikasi, ruang musyawarah dengan semua pemangku kebijakan, pemangku kepentingan. Kalau nggak mundur aja, gitu loh. Dan kalau beliau nggak mau mundur, ya kami akan demo supaya dia dimundurkan. Iya. Gitu. Kok diajak dialog aja susah. Sekaligus lah closing statementnya kepada anggota Aptisi atau kepada masyarakat atau kepada pemerintah, silakan Pak Ketua. Jadi ya kami dari Aptisi tentu menghimbau yang pertama kepada anggota-anggota kita yang ada di Lampung khususnya adalah memang kita perlu bersabar dan tetap pun juga kita harus bergerak, karena kalau kita hanya diam saja maka akan semakin banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang akan merugikan keberadaan perguruan tinggi swasta tidak hanya di Lampung tapi pun juga di Indonesia. Dan kami berharap bahwa apapun juga kebijakan ataupun putusan yang diambil oleh pemerintah, maka libatkan kita sebagai orang yang punya yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Dan kalau memang seorang pejabat publik tidak mau mendengarkan stakeholder, maka lebih baik dia tidak jadi pejabat publik, mundur saja. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Dengan Pak Rektor Universitas Malahayati. Ya. Dengan Pak Doktor. Ya, sama harapan kami adalah yang pertama supaya pemerintah pusat mendengarkan, khususnya Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendengar apa yang menjadi permasalahan yang menyangkut terutama terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. Iya. Sehingga mau terbuka untuk dialog. Iya. Dan yang kedua juga sama kepada seluruh perguruan tinggi swasta di wilayah khususnya Aptisi 2B, mungkin kita bersabar. Sabar nunggu karena ada diminta, mereka menjanjikan beberapa waktu yang tidak terlalu lama minggu-minggu ini insya Allah tidak lanjutin mungkin untuk dialog. Dan pada waktunya nanti kalau memang betul-betul tidak diharapkan, berarti memang pemerintah tidak bisa berbicara secara ilmiah dan logika. Mungkin selama ini pemerintah sudah terbiasa berbicara karena dengan desakan, desakan massa. Pemerintah mungkin tidak sadar kebijakan ini bukan hanya merugikan PTS, tapi ini merugikan masyarakat. Otomatis suatu saat nanti PTS tidak akan bisa tambah murah. Karena dia harus melengkapi mutunya, harus menyediakan segala yang menjadi kewajiban dengan pemerintah. Ditambah lagi sekarang pemerintah ingin membantu untuk masyarakat untuk bisa kuliah dalam suasana pandemi dengan diberikan KIP kuliah.
Tapi ternyata KIP kuliah itu kalau untuk penyelenggaraan pendidikan biaya operasional di perguruan tinggi swasta jauh dari cukup kan gitu. Jadi akhirnya juga membebani si PTS. Cuma tadi karena PTS ini memang tujuannya adalah ikut mencerdaskan bangsa selama ini ya memang tujuan. Tapi kalau pemerintah memang tidak bisa memahami ini dan ingin dengan cara lain, mungkin ya PTS juga tetap akan bergerak. Sangat mudah, saya setuju sekali tadi kalau Pak Ketua bilang dengan diberikan SKS misalnya ya. Karena memang ini kan tuntutan untuk Merdeka Belajar ini salah satunya adalah mahasiswa paham dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang lebih luas. Salah satunya adalah bagaimana untuk pengetahuan tentang kebijakan yang merugikan rakyat. Kita pakai caranya Mas Menteri ya, Ya, Merdeka Belajar dengan aksi. Mau 3 SKS atau 6 SKS tuh cuma kalau 20 kan 1 semester ini. Iya, Pak Ketua Aptisi, terima kasih. Siap, terima kasih sudah banyak, hadir Pak. di dialog spesial Tegar TV, Pak Dokter. Iya. Terima kasih, jangan bosan-bosan nih Pak Ketua. Siap. Aptisi. Kalau diundang kita datang insya Allah. Bicara soal perguruan tinggi swasta, anggotanya 66 di Iya. provinsi. Alhamdulillah ya, Pak Ketua. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dialog spesial kita sudah pada penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.